Ya terkadang dijauhin teman, suka diisengin, terus pernah pernah 4 kali ya, 4 kali nggak naik kelas, kata guru bilang, "Wah ini anaknya idiot," atau ke mental, terus mama Mhm, nggak terima, orang tua yang merasakan. Lah anak gua nggak bodoh, meja dagangan yang mhm, biasa pagi buat nasi uduk, mhm, jadi meja meja belajar, ada rotan, mhm, ada gagang sapu dan segala macam buat memang buat ini, buat memicu saya untuk belajar. Mama nggak terima SD pernah dikatain masuk SLB, SLB, heeh. kebutuhan khusus, terus bilang, "Lu tunjukin Ton," kata mama bilang, "tunjukin lu bisa sampai SMP, sampai SMK, sampai kuliah." Akhirnya puji Tuhan mimpi mama sudah terjadi, sudah ditunjukin, gurunya juga masih hidup sampai sekarang, Mmm. satu daerah juga rumah. Jadi pas ketemu, "Ini Anton kan yang dulu saya katain gini?" Wadidaw, 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 wadidaw. Hidup ini penuh dengan drama sama cerita, tapi kalau dijalanin bareng Tuhan, beda rasanya. Wadidaw. Oke, masih sama gue di sini Leo Singajenaka. Hari ini gue kedatangan seorang teman, tapi sebelum gue kenalin temennya nih, gue mau bahas satu hal dulu ya teman-teman ya. Gue mau kasih tahu dulu, gue udah observasi tentang disleksia gitu ya. Jadi disleksia ini bukan penyakit ya. Gue bacain ya. Disleksia adalah gangguan belajar yang membuat seseorang sulit membaca, menulis, atau mengeja. Bukan karena kurang pintar, males, atau kurang belajar. Jadi orang dengan disleksia memang otaknya memproses huruf dan kata dengan cara yang berbeda gitu. Jadi kayak kebalik-kebalik ya. Nah, seseorang yang disleksia bisa sulit mengenali huruf. Kalau baca kebalik-kebalik, misalnya B jadi D, P jadi Q, N jadi U gitu ya. Terus sulit mengeja kata, terus membaca agak lambat dan cepet capek kalau baca ya. Terus sulit memahami teks yang panjang-panjang walau udah baca gitu ya. Nah, tapi pentingnya mereka biasanya cerdas, kreatif, dan berpikir kritis gitu. Jadi ini sedikit mengenai disleksia ya teman-teman ya. Nah, hari ini ada temen gue di sini yang apa ya sebutnya ya, menghadapi disleksia tapi bisa menyelesaikan S2-nya di 2 perguruan tinggi. Gila, mantap banget tuh. Anton Wijaya. Oke Ton, gimana kabarnya Ton? Baik-baik. Baik-baik ya. Ini gue udah siapin beberapa pertanyaan sebenarnya buat Anton nih. Sebelum masuk nih Ton, sebelum ngobrol-ngobrol ya Ton ya. Mhm, Kalau disuruh pilih nih Ton, ya, disuruh pilih nih, mhm. game sama kopi, suruh pilih salah satu, pilih apa Ton? Bagi saya kopi sih, Kopi. ya, Jadi minum kopi nggak main game ya? nggak main game. Nggak main game. Kenapa sih? Kenapa gue nanya ini? Karena ternyata si Anton ini ya itu hobinya ngopi sama main game ya, bener nggak? Betul. Betul ya. Dan gue banyak belajar juga dari Anton tentang kopi gitu. Cuman kalau gue kan orangnya memang kurang suka game ya, jadi nggak terlalu banyak ngobrol sama Anton tentang game gitu. Oke, terus kalau nih saat ini Anton hidupnya nih adalah game atau lagi main game nih, Mhm. menurut Anton lagi ada di level berapa ya? Masih Dari skala 1 sampai 10 ya? 1 ya, Masih di level 1? Iya, Hidup Anton merasa masih di level 1? iya kalau di dalam game ya, Ya, masih di level ceritanya Iya, hidup ini game ya? level Gitu. 1. Level 1? Oke. Kenapa? Apa yang nyebabin Anton ngerasa masih di level 1? Karena masih, apa ya, game itu kan terkadang suka ubah-ubah pola berpikirnya, teka-teki dan juga imajinasinya. Terkadang gitu kita suka balik lagi ke misalnya kita udah level
atas tiba-tiba ke bawah lagi. Suka mengulit-ulit kembali yang kita pernah kerjakan ataupun kita mainkan lagi gitu. Kayak muter lagi, loh salah lagi, ulang lagi, salah lagi, ulang lagi. Jadi Anton ngerasa sering hidupnya kayak begitu gitu. Iya. Nah, Ton, bisa nggak Ton ceritain tentang masa kecil Anton ya waktu sekolah? Anton berapa saudara sih? 4 saudara. 4 saudara ya. Anton anak ke 3. Berarti masih ada Koko, Adek. sama Adek ya? Iya. Oke, 4 saudara ya. Nah, bisa ceritain nggak masa kecilnya dulu gimana sih Ton? Terus waktu sekolah gimana? Kalau dulu itu ya kalau orang tua ya suka berantem ya. Dan juga kan mama juga dibilang survival juga buat cari duit, papa juga terkadang gitu memang gitu suka berantem. Nah kalau di sekolahan itu ya terkadang dijauhin teman, suka disengin. Terus pernah 4 kali nggak naik kelas, pindah ke jembatan 5. Kalau teman-teman lewat itu ke kota tua itu atau mau ke pasar pagi itu ada namanya sekolah negeri. Di situ kelas 1 ada guru. Kelas 1 SD atau SD pindah. Habis itu diajarin sama guru di situ, dikte di apa, tetap aja memang mama belum tahu sama sekali tentang itu. Tentang diseleksi belum ya. Okay. Diseleksi belum. Terus diajarin, puji Tuhan naik kelas. Habis itu ya udahlah, kata mama bilang udah kelas 4 harus ada pelaporan agama ya. Pelaporan agama itu zaman dulu itu ada pelaporan agama. Pelaporan itu tulis ayat hafalannya apa, dicap gereja. Pertama kali ke gereja itu di sebelah sekolahnya juga. Udah kamu bilang, udah lepasin aja. Mau kayak manapun Tuhan yang tuntun gitu. Ya puji Tuhan lulus SD, naik kelas 6, pindah lagi ke sekolahan yang mama jualan. Pertama itu TK-nya di 4 kali naik. Kata gurunya kalau Anton naik kelas nggak bisa di sini, pindah sekolah. Pindah sekolah negeri. Udah tuh negeri, naik pindah lagi SMP-nya di balik lagi sampai SMK. Habis itu nganggur, kerja jadi kuli. Habis itu baru kuliah gitu. Oke. Nah, Anton atau keluarga ya atau Antonnya lah tahu atau sadar bukan ngidap ya, apa sih? Gejala. Bukan gejala dong, tapi ngalamin disleksia ya. Disleksia itu sejak kapan? Pas kapan? Kalau dari keluarga nggak ada sih. Dulu itu mama sadar nggak gitu, maksudnya sadarnya kapan gitu? Enggak. Nah, terus taunya pas kuliah. Dari kuliah dosen. Baru tahu. Iya. Kalau dulu itu masih kecil itu Anton juga berarti nggak tahu dong waktu itu? Nggak tahu. Dulu ingatnya cuma ada spesialis dokter ya nanya ini otaknya kenapa gini. Kata guru bilang, oh ini anaknya idiot atau ke mental. Terus mama nggak terima, bawa ke psikolog, terus juga bawa ke dokter yang anak-anak yang memang spesialis otak segala macam. Spesialis ya? Iya. Nggak kenapa-napa, normal sampai ke otak dipasangin kabel-kabel, dicek masih normal. Gitu. Pas kuliah baru tahu. Nah berarti, wah itu lama juga ya, dari kecil sampai kuliah baru tahu kalau Anton mengidap disleksia kan? Pernah nggak ngalamin? Maksudnya gini loh, berarti kan selama ini sepanjang lama itu maaf gitu, orang nganggep Anton kan sebenarnya nganggapnya gitu bodoh nih anak bodoh nih gitu, banyak ya. Banyak. Nah pernah nggak ngalamin minder atau malah cuek aja gitu? Cuek aja sih, tidak minder gitu, nggak minder. Cuek aja. Mau dikatain bodoh lah
Ya udah mau dapat yang penting kita melihat, wih dia naik kelas nih, ini apa-apanya gitu, bukan gara-gara sesuatu ya, tapi memang ya dikasih kemudahan untuk naik kelas gitu. Oke, terus pernah ngerasain selama itu kan lama ya baru tahu disleksi, pernah ngerasain nyerah nggak sih waktu dibilang bodoh lah, udah Wah, hidupnya kayak kalau nyerah gitu? saya kurang paham, tapi orang tua merasakan. Oh, Orang tua yang merasakan, lah anak gua nggak bodoh, anak gua pintar, memang kalau kata orang memang malas aja gitu. Zaman dulu mah malas dibilangin. Nah, mama sering ngajar pulang dari dagang itu malam-malam itu di rumah Jelamber itu meja dagangan yang biasa pagi buat nasi uduk jadi meja belajar, ada rotan, ada gegang sapu dan segala macam buat memicu saya untuk belajar gitu. Orang tua yang tidak terima sih. Oke. Jadi dulu mama dagang ya? Dagang pulang dagang, ngajarin ngajarin Anton kan? Oke. Nah, gue mau masuk yang lebih dalam lagi nih. Anton bisa kuliah, bisa sampai lulus S2 di 2 perguruan tinggi, ini luar biasa ya, untuk orang yang mengidap disleksi ya, karena gimana pun juga di dunia pendidikan kan dituntut, itu sangat berat, dituntut membaca, menulis segala macam kan. Nah, tantangan atau cara ngadepinnya gimana itu Ton? Tantangannya ya di proposal sama di waktu mau ujian apa skripsi, tesis juga, terus sama ujian bikin jurnal itu sangat-sangat susah, dan juga menangkap materi-materi yang diajarkan oleh dosen kan. Ini lagi 2 kampus berbeda, yang satu lagi pakai online doang, tutor, pakai video rekaman, terus materinya kita baca sendiri. Yang satu lagi datang ke kampus, kita lihat, kita catat. Itu enggak, bagi saya kalau catat itu, kalau ditanya sama teman-teman, Anton di mana sih di kelas? Ya tidur aja, habis itu foto-foto. Ini udah. Terus strateginya ya gimana gitu biar bisa ngejalanin? Pinjam punya catatan teman, habis itu foto, denger. Waktu itu ketemu aplikasi apa gitu, saya foto screenshot, masukin, dia bikin teks, dia jadinya audio. Diubah gitu. Audio. Jadi berarti Anton strateginya pakai pendengaran dong ya? Karena kan dengan membaca, dengan menulis itu agak sulit ya. Jadi strategi pakai didengerin materinya dengan pakai aplikasi. Oke. Nah, terus tapi kan tetap aja Ton, kalau jurnal itu kan mesti nulis. Terus kalau skripsi, kalau itu saya comot-comot dari Google atau apa, ada aplikasi lagi. Terkadang apa yang keluar di otak kan susah di mulut disampaikan. Jadi saya paksa untuk mulut ini ngomong dulu nih, pakai rekaman tersebut, kita diubah jadi teks, saya baru pindahin lagi. Kalau enggak, atau suruh teman atau adik yang ketikin gitu, atau memang ya ketik tapi ada tempo-temponya, harus per satu-satu pelan-pelan. Dan pasti banyak ya temponya. Banyak. Nah, yang bagian meriksa ada. Dulu itu ada Bang Gian, ada teman saya juga sih, Galendi, bantu gitu. Oke. Nah, pernah nggak ada momen kayak nyaris hampir nggak mau lanjut deh gitu? Di tahap mau nguji proposal. Proposal apa? Skripsi atau tesis nih? Skripsi. Berarti S1 dong ya? Iya. Waktu masih S1 ya? Itu benar-benar, ini apaan lagi? Aduh, disuruh baca buku sama pembimbing, tiba-tiba suruh cari informasi, nggak ngerti lagi. Aduh, 2 minggu, seminggu saya nggak kerjain proposal. Tapi saya udah janji sama orang yang biayain saya, ya
paksa, nggak mau paksa untuk baca buku, cari jurnal, cari buku-buku. Pernah sampai hujan-hujanan beli buku untuk tentang disleksia itu apa sih, atau apa itu tentang pelajaran tidak ini, disampai cari bukunya ada kok gitu. Oh, jadi Anton pertama nih, Anton berarti waktu itu sponsor ya? Iya. Ada yang sponsorin dan sempat ngerasain waktu proposal kayak mau nyerah juga gitu ya. Nah, emang boleh tahu nggak sih waktu itu ngebahas apa sih? Tentang disleksia juga? Konseling anak-anak kebutuhan khusus disleksia di gereja. Oh, ya ini yang seperti gue singgung tadi ya, sempat gue singgung di awal, bahwa orang yang mengidap disleksia itu bukannya bodoh gitu, memang ada gangguan di otaknya untuk membaca dan menulis, tapi pada dasarnya orang yang disleksia itu adalah kritis, pinter, dan pengen tahu. Ya kritis itu, pengen tahu apa-apa serba pengen tahu, bener ya? Iya. Gitu. Nah ini gue cerita sedikit pribadi ya, pengalaman gue sama Anton. Jadi Antonnya adalah teman pelayanan kita juga di multimedia gitu. Anton adalah orang, menurut gue loh ya, ini menurut gue, orang yang paling pengen tahu hal-hal baru, dan ketika belajar itu cepet banget gitu, cepet. Gue ngerasa bahkan sekarang di multimedia Anton udah expert lah. Ya karena ya itulah yang gue bilang tadi. Jadi bukan yang bodoh ya, sekali lagi disleksia itu bukan bodoh, tapi memang ada gangguan untuk membaca, menulis, dan mengeja gitu ya. Oke, balik lagi nih Ton. Ada nggak kebiasaan kecil yang paling berpengaruh di dunia akademik gitu? Misalnya nih, karena waktu kecil dianggap bodoh, jadi malas belajar, sehingga waktu udah kuliah jadi malas belajar gitu. Ada nggak hal-hal apa dulu gitu? Di sekolahnya itu kan saya bantuin mama juga ya ke pasar. Jadi bantuin apa? Bantuin belanja. Dari 5:30 udah bangun itu ya, 5:30 belanja rumah, ketokin pulang jam 6, ketokin es batu, abis itu jalan lagi bawa dagangan ke sekolahan. Ya nyampe di sekolahan terkadang gitu jam-jam waktunya belajar dibikin tidur, dibikin ya ngantuk di sekolahan gitu, karena kan jam-jam segitu kan anak-anak tidur, baru bangun jam 6 pas gitu. Saya udah bantuin orang tua, kadang-kadang bangun jam 3 atau jam 5:30. Nah dari situ mungkin ya kemungkinan mama nggak terima SD, pernah dikatain masuk SLB. Kebutuhan khusus, terus lu tunjukin Ton, tunjukin lu bisa sampai SMP, sampai SMK, sampai kuliah. Akhirnya puji Tuhan mimpi mama sudah terjadi, sudah ditunjukin. Gurunya juga masih hidup sampai sekarang. Satu daerah juga rumah. Jadi pas ketemu, ini Anton kan yang dulu saya katain gini. Iya Bu, sekarang dia udah S2. Mama bilang gini-gini. Wow, saya kaget. Malah yang anak-anak lain itu tidak ada kabar, nggak ada berita sih. Cuma kuliah aja gitu. Ada yang orang tuanya bayar sampai berapa 8 semester, cuma bawa baju sama tubuh, dia cuma 2 semester nggak kuat, check out dari kuliah. Nah terus ya itu balik lagi tadi, ada dampak apa nggak gitu? Ada dampaknya itu. Jadi pas kan SMK-nya suka, SMP sama SMA-nya kan suka tidur. Jadi di perkuliahan ini coba paksa untuk belajar, untuk membaca lebih, bagaimana sih untuk orang baca gitu kan. Saya jarang-jarang melatih juga dan membaca. Jadi coba membaca, mencari buku. Ternyata pertama kali itu sakit otak menerima informasi yang tidak bisa diterima pikiran itu. Jadi kalau orang-orang nanya, Ton ngerti nggak? Enggak, saya butuh gambar. Saya butuh gambar yang benar sesuai dengan teks. Terkadang saya mikir pelajaran itu kayak gambar, teka-teki, ini. Ya udah, jalanan aja. Nah itu kan berarti, yang Anton masuk sakit tuh beneran sakit kepala gitu? Sakit kepala. Kalau gara-gara kebanyakan baca atau apa gitu bisa jadi sakit kepala. Terus
Kuliah jadi tidur dong. Enggak, kuliah ya tidur. Enggak. Kuliah itu terkadang itu suka nahan ngantuk juga karena di S1 juga pun masih bantuin orang tua belanja. Gitu. Masih bantuin belanja, motong, terus begadang sampai jam 5 subuh baru merem. Orang tua udah manggil ke pasar. Jam 6 pagi udah jalan, kuliah jam 7 pagi gitu. Jadi sebagian ada yang tidur, ada yang memang fokus, ada yang memang tidur aja sepanjang hari itu kuliah gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan lain, Ton. Awal melayani masih kan nggak kapan sih? Awal melayani itu di semester 3. Melayani di gereja teman saya namanya Pak Hendrik di CK berapa gitulah, ada di dekat Jelambar. Itu ada saya pelayanan sama anak-anak sama tim STT juga. Saya juga pelayanan di GPA menjabat jadi guru, tapi bukan berhenti sih, dipanggil sama orang lain untuk membantu dia untuk jadi guru. Nah, berarti awal pelayanan itu waktu semester 3 itu ya? Iya. Lalu pernah nggak ngerasa waktu selama melayani gitu ya, dengan keadaan Anton ya, ngerasa aduh kayaknya gue nggak layak nih gitu? Pernah pikiran kayak begitu, tapi saya ingat lagi, ini pekerjaan Tuhan nih, masa kita harus yang harusnya perfect lah, walaupun kita banyak kekurangan tapi kita tetap maju karena kita dipakai Tuhan sih untuk melayani lebih lagi gitu. Ada kepikiran miss dikit karena yang turun-turun ini kakak tingkat yang sudah beribu-ribu tahun turun pelayanan, hebat ya. Saya cuma ya guru sekolah minggu, apaan guru sekolah minggu yang baru masuk, baru cemplung gitu. Jadi tetap pernah ngerasain lah ya. Ada gitu ya. Ada ya. Terus gimana caranya Anton ya belajar rendah hati? Nah, kan semua sekarang akhirnya kita tahu lah ya, Anton yang S2 ini satu masih jalan ya? S1 udah S2 udah lulus. Yang satu udah lulus, yang satu juga udah lulus juga. Dua-duanya udah lulus ya? S1-nya udah. Enggak, bukan S1. S2 kan di 2 tempat kan? S1-nya 2 tempat. S1-nya yang 2 tempat? 2 tempat. Oh, bukan S2-nya? Bukan. Oh, oke. Berarti S2-nya udah selesai dong? Udah selesai. S2 udah selesai, terus ambil S1 bidang lain lagi gitu maksudnya ya? Nah, oke. Dengan pencapaian ini, pernah nggak ngerasa, wah ini pencapaian besar nih, tapi gue harus belajar rendah hati nih gitu? Ada sedikit kesombongan. Ada ya? Ada kesombongan. Wah, gue 2 kampus, yang lainnya udah S3, gue 2 kampus nih, masih S1 tapi ya S1-nya ya maksudnya? Iya, S1-nya. Tapi ngapain sih sombong-sombong juga, ntar disentil atau ditegur lah. Tapi saya belajar, aku lupa. Ada satu temanku yang memang dia rendah hati ya. Aku lupa namanya siapa, tapi dia bilang gini, lu ngapain tinggi-tinggi kuliah 2 kampus? Percuma. Kalau memang lu nggak rendah hati, nggak nambah skill, nggak nambah apa, tetap aja lu kayak begini gitu. Jadi saya belajar dari situ, harus rendah, harus ini gitu, harus benar-benar rendah. Terkadang doa juga, Tuhan ajarin saya untuk rendah hati serendah-rendahnya, supaya bisa aku belajar lebih banyak lagi dan lebih pengetahuan lagi menambah gitu. Oke. Nah, yang saya ingat ya, Anton kan pernah diminta ya, diminta untuk jadi pendeta ya? Pendeta. Atau asisten pendeta waktu itu? Pendeta bidang pemuda. Bidang pemuda di sebuah gereja ya. Oke, kita nggak sebut gerejanya. Terus Anton nolak. Nah, boleh cerita nggak kenapa dan gimana sih bisa diminta, kenapa diminta, terus kenapa nolak? Kan si A ini lah,
udah dengar saya lulus gitu, Lulus S2. S2. Oke. Udah kamu ini ketemu nih hari Minggu lah ketemu. Pas pakai motor, turunin barang, ketemu nih di parkiran. Dah, kamu jadi pendeta saya, pendeta muda. Di sini belum ada. Saya bilang, itu yang lainnya masih banyak. Pekerja. Enggak, saya mau kamu. Belum bisa nih. Belum biasa. Belum ada hatinya gitu. Sudah, kamu doa dulu dah. Doa, dikasih waktu 3 minggu. 3 minggu, bertemu lagi kedua kalinya. Gimana? Belum bisa. Belum mau saya. Tolak 2 kali. Ketiga kalinya saya tolak lagi. Keempat kalinya pertemuan, dah kamu urusin satu gereja lah sana jadi gembala. Hah? Saya kaget. Saya juga nggak mau. Dia tanya, emang kenapa? Hatinya belum siap, belum ke sana. Masih banyak pelayanan yang belum saya tahu gitu. Kan belum ngerti. Kalau khotbah oke, kita ngerti. Tapi kan hati kita belum terklop gitu, belum terkunci memang mau ke sana gitu. Tapi hati saya maunya ke anak-anak, pelayanan anak-anak. Memang dari dulu cinta anak-anak, suka main sama anak-anak gitu. Ya berarti waktu itu merasa belum panggilan. Belum ya. Belum panggilan karena merasa Anton panggilannya di anak-anak. Jadi emang Anton melayani di sekolah minggu berarti ya? Iya. Oke. Terus tahu dari mana Anton? Maksudnya Tuhan nih netepin Anton lagi di anak-anak gitu. Apa Tuhan ngomong audible atau? Jadi pas aku mau pelayanin multimedia di atas di gereja tersebut ini, kayak hatinya kurang seret gitu. Kurang apa gitu, kurang kayak menolak. Lu bukan di sini nih waktunya nih. Oke, lu waktunya di tempat lain udah jadi multimedia, ya udah. Lu cari tempat yang lain. Kayak hati kayak negur, lu bukan di sini. Pas pindah ke bawah, maupun sakit maupun sedih. Ke bawah itu maksudnya lantai bawah. Lantai 1 ya. Lantai 1 itu tempat anak-anak. Oke. Mau lagi sakit, mau guru-guru yang nggak ada, tetap saya masuk. Saya survivor. Saya masuk, saya bikin musik ataupun walaupun nggak bisa main musik, ada teman-teman, ya kita nyanyi, happy saya di situ. Seneng malah. Oh berarti memang waktu di ibadah yang di ruangan atas kurang. Kayaknya ya. Gimana gitu pas ketemu anak-anak seneng. Loncat-loncat kalau bisa Pak. Oke, kita ke topik lain nih. Anton kan sekarang lagi mulai jualan kopi ya. Iya. Punya kan jualan sambil kuliah kan. Ya. Baru merintis atau memang udah jalan lama? Baru merintis itu. Oke. Nah, dari pahitnya kopi. Semuanya pahit. Ajarin apa sih soal hidup tentang kopi? Ternyata saya belajar ya untuk kehidupan dan bisnis. Terkadang itu kita tidak bisa bertahan satu bidang saja, belajar itu aja. Tapi kita harus belajar semua bidang kalau kita bisa. Semua. Maksudnya kita belajar bidang multimedia. Kita mau editor nih. Kita harus lewatin proses rekamannya, editannya, belajar lagi dari YouTube atau belajar dari mana gitu. Nah, kita nggak bisa satu bidang doang gitu. Sebenarnya kita diciptakan talenta banyak sama Tuhan. Tapi terkadang kita cuma asal satu aja. Jadi itu yang ya udah kita bisa edit, ya udah edit. Tapi Tuhan mengasih yang lain, nih coba yang lain. Terkadang kita nggak bisa gitu. Kalau diberikan udah pahit kopi, dikasih creamer lebih pahit lagi. Wah, kok dikasih creamer lebih pahit lagi? Lebih pahit karena creamer itu ada yang pahit, ada yang manis. Ya berarti dari kopi belajarnya tentang itu gitu. Iya. Iya, oke. Pernah nggak rugi bukan ngerasa ya, tapi memang waktu penjualan tuh rugi, tapi Tuhan tuh menyampaikan sesuatu dari kerugian itu. Belajar apa gitu? Pernah nggak? Ada. Gitu? Rugi ada. Waktu itu bulan kedua 2024 ada yang pesen 3 botol kopi susu.
lu seorangnya nggak datang nih. Hmm. Panik dong. Modal udah keluarin segala macam, udah bikin. Sisa 2. Ada 3 botol. Ya udahlah, banting harga. Ternyata aku ada, jadi nggak ada yang beli tuh sama sekali, udah banting harga. Ya udah, aku kasih anak-anak asrama, aku yang bayar sendiri. Oh, Jadi belajarnya apa? Pelajarannya tidak setiap channel itu menetap. Channel itu kayak pembeli menetap untuk customer. membeli. Ya, customer. Customer ya. Customer. Ya itulah bahasanya. Bahasanya itu. Jadi nggak setiap customer itu abadi ya. Iya, customer itu tidak abadi untuk membeli. Walaupun dia pesan nih, Ton pesen 3 ya. Jadi datang nggak? Oh, nggak jadi, kopinya udah ada nih, gini-gini. Ya udah Bu, besok aja dah. Ya udah, jadinya saya belajar tidak abadi customer, dan juga kita belajar. Wah, ternyata jualan itu harus ada tempatnya, dan juga tahu nih orang-orangnya yang memang suka kopi, yang pencinta kopi siapa-siapa aja gitu. Nah, Anton berarti kopi ini benar-benar bikin sendiri ya? Bikin sendiri, giling sendiri, semua. Kalau giling enggak. Okay. Kita beli bubuk. Terus belajar dari mana? Belajar pertama kali itu dari Gian, beli mixer gilingan manual, giling. Gian ini siapa Gian? Gian ini penonton nggak tahu Gian. Oh iya. Sorry. Gian ini adalah teman saya, partner kerja di kampus. Oh, oke. Itu. Jadi gimana? Bang Gian ini pas COVID itu saya datang, Bang, ada kopi nih. Dia bikin, tapi caranya itu beda. Dia giling sendiri. Dan saya belajar beli gilingan grindernya manual. Terus juga beli bijinya pertama kali sendiri, beli saringan sendiri. Abis itu, wah teman-teman, saya asutin nih, minum kopi yuk, gue bikinin. Akhirnya Joshua teman saya juga di STT di kampus ini, dia juga Ton kopi bikin. Dia kadang-kadang beli biji kopi, tak giling sampai sekarang gitu. Akhirnya jatuh ke koleo. Ya bener. Jadi gue juga jadi suka ngopi, terus bikin sendiri, terus itu ya dari Anton, gara-gara Anton gitu. Kita dulu ngumpul ya, tiap hari Senin ngumpul sama teman-teman, kita ngopi bareng gitu. Itu kopi yang bukan kopi sasetan gitu, kopi yang memang kopi biji bikin sendiri. Nah, saya sendiri sampai saat ini kalau orang jalan-jalan gitu, keluarga saudara ingetnya ke saya, beliin kopi buat si Leo. Makanya di kantor saya juga kopinya banyak banget. Saya juga kebagian. Aduh. Oke. Tentang game, Ton. Gue kasih tau dulu nih teman-teman ya. Anton ini selain kerja, kuliah, jualan kopi, bikin channel YouTube juga. Nah, kerjanya kalau teman-teman mau tahu, si Anton emang kerja di mana? Sebagai staf perpustakaan di salah satu perguruan tinggi. Nah, jadi sambil jadi staf perpustakaan juga, jualan kopi juga, kuliah di tempat lain juga, dan lagi merambah dunia game ya. Kenapa sih, Ton? Bagi saya game itu memang dulu ya, kan koko yang menikmatin game ya, PS1 gitu ya. Jadi kita nyampe, kan rumah saya di Jelambar, jadi rumah nenek itu di Jembatan 5. Jadi kalau sekolah itu dianterin ke sana, ke Jembatan 5 semua, dekat rumah nenek. Jadi pulang sekolah ke rumah nenek, balik ke rumah udah 3:30, beres udah jam 6, jam 8, jam 7 tidur gitu anak-anak kan. Nah, kokoku yang dua ini demen main game PS. Saya cuma liburan sekolah. Jadi pas sudah kerja atau sudah ini, ngiseng lah bikin YouTube atau main game sendiri, walaupun ya cacat dikit ya main gamenya ya, nggak bener, tapi bisalah kepuasan yang masa lalu itu kepuasan gitu. Nah, pernah ada komentar
Belum Dari sih, orang belum ada ya? belum ada. Belum ada. Terus game favorit Anton, terus kalau analogi hidupnya tuh kayak maksudnya ini game nih. Anton demen game ini kalau dijadiin hidup tuh kenapa gitu? Banyak. Kok dulu saya suka tantangan. Enggak. Game favoritnya dulu deh apa? Game favorit itu yang sekarang itu ada salah satunya aja ya, ada Outlast. Nah, kalau ini dijadiin analogi hidup, Outlast ini, game ini, itu menurut Anton kayak apa? Kayak tantangan sih, kayak teka-teki. Kita harus menghindarin sebuah kejaran yang memang yang nggak jelas gitu lah kejarannya gitu. Kayak kalau di Outlast itu ada makhluk. Kalau dunia kita itu masalah timbul lagi gitu. Oke. Jadi di dalam hidup nih analoginya masalah kayak ya. makhluk itu ya. Makhluk itu keluar lagi ya. Terus kita harus menghindar atau menyelesaikan teka-teki supaya dia tidak kejar kita lagi. Oh, nyelesain masalahnya juga berarti dong. Bukan menghindar dong. Bukan menghindar sih. Hadapin. Oke. Nah, terus kalau di game itu kan ada bosnya kan. Iya. Rajanya, boss fight-nya kan. Nah, dalam hidup Anton, menurut Anton boss fight-nya itu tantangan terberatnya siapa? Siapa ini bukan maksudnya orang ya, maksudnya boleh orang atau boleh keadaan atau apa gitu. Keadaan dan waktu sih. Terkadang kita udah punya Tantangan solusi. terberatnya siapa? Solusi. Atau apa maksudnya? Kayak ujian ujian jurnal saya waktu itu. Aku nggak tahu, dosennya juga nggak bilang, akademik dari kampusnya juga nggak bilang ya. Pada pertemuan 8 atau 7 ya. 8, pertemuan 8 itu ternyata sidang jurnal tersebut. Saya pakai apa tahu? Baju polos. Baju polos itu tidak dikasih tahu sama dosennya pembimbing, sama akademiknya juga. Pada hari itu ujian. Makanya dosennya tanya terus ini tentang jurnal saya. Ini apa gitu. Tentang disleksia, Bu. Pekerjaannya di perpustakaan. Gini. Apakah bisa perpustakaan bisa berkembang kalau stafnya disleksia? Ternyata belum ada yang penelitian. Saya meneliti, sudah keluar hasilnya lulus, tapi tidak masuk ke jurnal mana-mana sih, belum masuk gitu. Tantangannya itu sih mendadak semua. Terkadang gitu kita udah punya spare waktu untuk lari, tapi kadang-kadang di dalam pintu-pintu itu, nah analoginya gini, kita punya kunci, tapi pintunya itu terkadang susah dibuka. Apakah kuncinya salah atau bukan? Itu dari kita sendiri. Apakah kita mau menyelesaikan atau mau ngadapin? Gitu. Nice. Jadi sebenarnya pilihannya di kita tetap ya. Iya. Oke. Terakhir nih balik lagi ke masalah. Tadi ada yang ketinggalan soalnya nih masalah panggilan. Nggak apa-apa, kita dipanggil lagi. Kita panggil. Terus kan waktu itu dapat tawaran jadi pendeta, Anton tolak, ya kan? Karena ada pergumulan batin memang nggak di situ ya. Lalu cara Anton merasakannya adalah tadi yang seperti Anton singgung, hatinya bergetar atau gimana tadi ya. Nah, berarti ada panggilan di luar mimbar dong. Yaitu tadi buat anak-anak, terus di multimedia gitu kan. Nah, bukan biasa tapi cara Anton menjalani panggilan itu, atau kok tahu sih ini panggilan ini, terus Anton ngejalanin itu gimana? Aduh, itu kalau digambarkan sampai sekarang memang susah digambarkan bagi saya tentang panggilan itu. Tapi saya kalau senang satu barang atau teori baru, itu saya akan cari terus. Ini teori ini ngapain ya? Kayak setting OBS. Saya nanya Koleo juga nonton YouTube bagaimana
si kamera ini tidak blur atau tidak gimana. Saya cari-cari tahu, oh ternyata ini salah. Tanya ahlinya, ini salah gitu. Terkadang saya juga sampai sekarang kalau ditanya anak-anak, teman-teman, lu kenapa sih mau jadi guru sekolah minggu? Lebih baik jadi pendeta. Ketahuan gajinya, PK-nya segala macam. Ini baru dapat PK, nombok terus, iya gitu. Ya saya senang aja, senang untuk di anak-anak, senang untuk membagikan cerita, senang untuk pelayanan yang kayak begini gitu. Walaupun memang kuras tenaga, pikiran, dan juga belajar lagi di multimedia, tapi saya senang. Kenapa senangnya? Karena kita dari multimedia itu bisa melihat cara-cara orang WR, cara orang main musik yang baik dan benar, dan juga bagaimana menghadapin sound atau sistem yang naik turun atau pas live gitu. Oke. Kita masuk ke yang terakhir nih Ton ya. Kalau saat ini nih Ton, ada teman-teman anak muda yang juga ngalamin disleksia gitu ya. Nah, Anton ada pesan nggak buat mereka? Jangan putus asa ya, tetap maju. Banyak yang anak-anak di bawah umur saya itu sudah mencapai apa yang mereka tercapai gitu. Jangan menghindar, jangan terlalu dengerin kata orang, tetap maju, percaya diri sendiri, percaya sama orang tua, percaya sama Tuhan masing-masing. Oke. Nah Ton, definisi kata sukses menurut Anton tuh apa sih? Sukses tuh apa sih menurut Anton? Kalau saya bagi sukses itu kerja apa yang kau lakukan dan belilah ekspresi diri sendiri apa yang kamu belum tercapai. Misalnya memberi ekspresi, bukan beli ekspresi. Iya itu. Oke. Beri ekspresi untuk diri sendiri. Jadi diri sendiri ini perlu dikasih ekspresi ya. Ya. Misalnya kau senang game, ya beli yang apa yang kau memang butuhkan. Membeli. Iya itu. Memberi yang kau butuhkan. Misalnya saya butuh laptop ya, memberi beli kita. Buat diri sendiri. Tapi kalau memang buat gaya-gayaan, ya artinya sukses itu adalah tadi apa yang pertama? Lupa juga. Kerjakan yang kau bisa lakukan. Dan apresiasi atau memberi buat diri sendiri ya. Itu artinya diri kita sendiri perlu diapresiasi gitu ya. Oke. Satu kalimat hidup yang Anton pegang. Jangan pernah menyerah dan putus asa, karena Tuhan selalu memberkati kita dimanapun berada. Oh iya, mantap. Oke teman-teman, jadi itulah obrolan kita sama Anton, seorang yang mengidap disleksia, namun kuliah di 2 tempat dan S2-nya selesai, saat ini juga bekerja, usaha, pelayanan, dan semuanya lah, semua diborong sama Anton ini. Diborong. Ton, ya. Sebagai penutup nih Ton, contoh di Anton kan hidup disleksia yang sulit ngebedain itu apa? Yang tadi tuh perkataan ke kalimat-kalimat itu yang memang susah. Terkadang apa yang didengar disebut berbeda. Misalnya yang tadi yang saya harusnya memberi, jadi apa gitu tadi salah sebut juga. Terkadang suka kita tahu bunyinya, kita tahu pengucapannya, tapi tidak tahu hurufnya. Oh oke. Gitu. Ada contoh nggak? Contoh dong apa? Aduh, ada kayak memberi
harusnya memberi. Tapi kalau tadi kan saya salah ngomong. Kalau teman-teman lihat, kalau Koleo nggak kasih tahu, itu saya juga nggak tahu, itu salah. Oh, oke. Jadi Gitu. kayak gitu ya. Membeli. Iya, harusnya bagi saya membeli itu benar. Oh, Tapi oke. sama Koleo itu salah. Oke. Yang benar itu memberi. Oke. Tapi kalau Koleo suruh saya nulis memberi itu hurufnya kayak apa? Ya nggak bisa. Saya nggak Oh, tahu, oke, belum oke. tahu tulisannya. Oke. Kalau Tapi di membeli sini emang ngerti ya maksudnya. ngerti, iya. Oke. Itu. Cuma nuanginnya yang susah ya. Uanginnya yang susah memang. Itu. Oke. Jadi gitu aja, sekali lagi obrolan kita hari ini teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, subscribe. Anton juga ada channel ya? Ada Anton Game Gaming TV. Anton Game TV apa Gaming TV? Anton Game TV. Nanti dilampirin lah di bawah. Dia lampir di bawah sini ya. Oke, Tolong di like dan di subscribe. Kita dukung Anton juga ya. Oke. Hidup itu memang penuh drama dan cerita, tapi kalau dijalanin bareng Tuhan, beda ceritanya, beda rasanya. Wadidaw. Thank you Anton. Thank you. Wadidaw.